Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Tadi teorinya sudah menggunakan dengan materi ya di pertemuan daring pada saat yang beberapa waktu yang lalu ya. Nah sekarang bagaimana mengaplikasikan ketika kita ingin kita melakukan uji validitas dan reliabilitas ini kan ketika kita membuat instrumen penelitian atau kuesioner ya kalau yang biasa dikenal oleh mahasiswa itu dengan menggunakan pertanyaan kita sendiri, kita buat sendiri berdasarkan definisi operasional, indikator yang ada di dalam definisi operasional yang kita buat. Nah, konsep dari validitas di dalam statistik itu kan ingin melihat terkait dengan bagaimana masing-masing pertanyaan ini dibandingkan dengan skor total. Nah, di sini misalkan kita sudah dapat ya terkait tentang masing-masing. Di sini misalnya ada pertanyaan pengetahuan ada 10, ini kita bikin sendiri sesuai dengan indikator yang kita buat dalam definisi operasional ya. Kita jabarkan menjadi dengan 10 pernyataan untuk mengukur pengetahuan, kemudian ada skor totalnya. Nah, untuk melihat uji validitas itu bisa salah satunya menggunakan person product moment ya. Nah, caranya itu dianalyze, kemudian correlate dan bivariate. Di sini kita masukkan ya. Ini awalnya belum ada, saya keluarkan dulu ya. Di sini kita masukkan semua pertanyaan yang ingin kita uji validitasnya dari skor masing-masing total dengan skor dari skor masing-masing pengetahuan dengan skor totalnya yang akan kita lihat bagaimana ya. Kemudian kita pilih person ya, langsung kita klik OK. Nah, di sini untuk mengetahui dia valid atau tidak, kita membandingkan nilai per item. Jadi pengetahuan nomor 1 kita bandingkan dengan skor totalnya. Ada dua cara kita bisa membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yaitu dari R person correlation di sini dengan R tabel. Kalau dengan ini adalah bisa kita bandingkan, atau yang lebih mudahnya adalah dengan melihat dari p-value atau dari seek to tell di sini. Ketika dia kurang dari 0,05 maka valid. Nah, kalau di sini berarti pertanyaan nomor 1 valid, nomor 2 ini tidak valid, 3 valid, 4 valid, 5 valid, 6 valid, 7 di sini tidak valid 2 nih, kemudian ini valid ya, kemudian ini tidak valid. Cuman di sini kita bisa lihat jika R hitungnya itu lebih dari 0,361 itu bisa kita katakan valid ya. Jadi nanti silakan lihat kembali di teorinya ya. Nah, berarti apa yang terjadi jika seandainya ada yang tidak valid? Nah, pilihannya dua. Kita buang dari pertanyaan ini. Kalau kita lihat kembali, apakah ketika kita membuang pertanyaan ini itu akan mempengaruhi terkait dengan konten atau isi apa yang ingin kita ukur gitu kan. Ketika itu pengaruh, memang itu harus urgent, berarti kita harus mengubah dengan pertanyaan yang lain. Nah, idealnya ketika kita mengubah dengan kata-kata atau kalimat dalam pertanyaan itu, seharusnya kita lakukan uji coba validitas dan reliabilitas kembali, kemudian kita hitung kembali. Ketika valid itu baru bisa kita gunakan. Nah, tadi ketika kita melihat bahwa ternyata tidak begitu signifikan ya sudah kita hilangkan ya. Nah, kemudian terkait dengan reliabilitas data, caranya itu analyze, kemudian di scale pilih reliability analysis ya. Di sini kita masukkan semuanya sampai ke skor total, kemudian pakai mode alpha dan oke. Di sini muncul reliability analysisnya 0,680. Nah, ini ada macam-macam nih. Ada yang menyatakan lebih dari 0,06, ada lebih dari 0,7, 0,8. Ini tergantung dari kita sebagai peneliti mau menggunakan referensi yang mana. Ya, itu sekilas tentang validitas dan reliabilitas. Nah, perlu saya ingatkan kembali, ditekankan bahwa uji validitas dan reliabilitas ini kita lakukan bukan pada responden penelitian kita, tetapi responden lain di luar penelitian kita yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan responden penelitian kita. Jumlahnya berapa itu adalah minimal kepada 30. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.